Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Ya, di sini saya Danang Wicaksono, mahasiswa Akidah Filsafat Islam semester 5 kelas A, NPM 1931010069. Jadi di sini saya ingin sedikit mempresentasikan hasil hasil pikiran saya terhadap soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Agus Devrianto MAG, ya, yang pastinya dalam rangka pembuatan video UTS. Jadi untuk soal pertama yang akan saya jawab itu di soal nomor 3, tentang apa yang dimaksud dengan filsafat lingkungan, teologi lingkungan, terus etika lingkungan, dan juga pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi filsafat lingkungan itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang mana dalam filsafat lingkungan ini membahas secara kritis dan insya Allah tuntas juga radikal perihal lingkungan yang baik, yang berkaitan dengan manusia maupun dengan alam. Ya, jadi lingkungan di sini dalam artian tidak hanya sekedar tentang alam saja, tapi maupun keadaan sosial yang ada di dalamnya. Kemudian teologi lingkungan, teologi pada dasarnya itu memiliki arti mengaitkan segala hal sesuatu itu kepada Tuhan. Jadi istilahnya kita memasukkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu selalu menghadirkan Tuhan di dalam kerjaan kita. Jadi kalau istilah umat Islam sih itu lillahi ta'ala, karena Allah semata. Jadi teologi lingkungan, karena di sini ditambahkan lingkungan, artinya yang dibahas di sini seputar lingkungan. Kita mengerjakan sesuatu, teologi lingkungan ini merupakan suatu konsep berpikir manusia tentang alam dengan melibatkan Tuhan alam di setiap dengan melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan terhadap lingkungan. Pasti kita kan sering sadar melihat keadaan lingkungan yang mungkin di beberapa tempat ada yang kurang bersih, ada yang kurang rapi, ataupun ekosistemnya terganggu. Nah, ketika kita ingin memperbaiki itu sendiri dengan ilmu filsafat lingkungan itu, dan kita juga menggunakan teologi lingkungan itu, kita melakukan perbaikan itu bukan hanya semata-mata demi keharmonisan bersama, tapi di situ ada unsur lillahi ta'ala, bahwasanya kita melakukan ini, kegiatan ini nih dalam rangka kita itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan tempat yang indah, istimewa, nyaman, yang dimana tempat itu kita bisa mencukupi kehidupan kita, sehingga kita jaga hal itu dalam rangka berterima kasih kepada Tuhan. Iya. Kemudian etika lingkungan. Etika lingkungan itu adalah bentuk disiplin sikap kita terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan dengan baik demi keharmonisan dan perkembangan di dalamnya. Jadi seperti kita tahu bahwasannya ketika kita melakukan hal yang buruk terhadap alam, alam itu pasti akan membalas kita, walaupun nggak secara langsung dibalas gitu kan. Tapi pada dasarnya jika kita melakukan hal yang buruk terhadap alam, pasti alam juga akan membalas keburukan tersebut gitu. Kayak misalnya kita membuang sampah sembarangan atau segala macam, lambat laun sampah yang terkumpul karena kita membuang sampah sembarangan itu akan menghasilkan sebuah bencana seperti banjir, ataupun kita penebangan liar ya di hutan itu akan mengakibatkan longsor atau segala macam pokoknya. Ya, jadi etika lingkungan ini adalah sebuah disiplin sikap kita yang baik terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan tersebut dengan baik. Ya, yang pasti tidak hanya seputar alam saja, namun kemudian pembangunan berkelanjutan, atau dalam bahasa kerennya sustainable development. Wah,
merupakan pembangunan itu yang memenuhi kebutuhan dengan berwawasan lingkungan tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang. Maksudnya ini nih seperti pembangunan dalam jangka panjang. Maksudnya manfaatnya itu jangka panjang. Kayak misalkan dalam lingkungan ya. Seperti yang sudah terjadi, kayak misalnya ada turbin-turbin pembangkit listrik, misalnya tenaga pembangkit listrik tenaga air misalnya kan, itu kita tidak mengurangi tidak mengurangi eksistensi dari alam itu sendiri, namun malah memanfaatkan alam menjadi lebih baik lagi. Tidak ada kerugian di dalamnya, baik itu dari alam sendiri maupun dari pihak manusia. Dan terobosan seperti ini bisa digunakan untuk beberapa generasi ke depan. Bahkan karena berkembangnya ilmu pengetahuan terhadap lingkungan ini sendiri, alat pembangkit listrik itu semakin bertambahnya zaman, semakin bergantinya era, itu semakin berkembang juga fungsinya, kemudian cara penggunaannya lebih simple dan lebih istilahnya lebih worth it lah ya. Itu pembangunan berkelanjutan. Kemudian manfaat untuk nomor selanjutnya itu saya akan jawab nomor 1, itu manfaat mempelajari filsafat lingkungan. Mempelajari filsafat lingkungan untuk kehidupan, khususnya menunjang prodi AVI, dekatkan Green Campus. Nah, manfaat mempelajari lingkungan ini secara universal adalah untuk menciptakan tempat atau rumah yang nyaman untuk disinggahi dengan segala vibes positifnya. Dan kita mempelajari filsafat lingkungan ini, kita akan lebih bisa memahami cara pemanfaatan lingkungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Terkhusus prodi Akidah Filsafat Islam. Mempelajari kondisi lingkungan dalam konteks filsafat akan menghasilkan pemikir yang baik. Iya, akan menghasilkan pemikir yang baik. Kemudian jika para pemikir filsafat ini memang peka dan peduli terhadap terhadap keadaan lingkungan, jika memang peduli terhadap lingkungan yang ada di seputaran Green Campus, pastinya nanti karena konteksnya filsafat ini adalah berpikir secara radikal, pasti akan lebih detail, kemudian lebih mengakar, lebih kritis lagi memperhatikan keadaan alam ini apa yang dibutuhkan, sehingga di situ difikirkan terobosan-terobosan baru demi perkembangan perkembangan lingkungan yang lebih baik ya, baik itu alam maupun manusia. Jadi mungkin biologi, prodi biologi saja cukup, tapi dalam hal ini lingkungan yang kita perhatikan tidak hanya seputar alam saja, namun kita juga memperhatikan lingkungan dalam konteks sosial masyarakat. Jadi di sini para pemikir bisa mencetuskan beberapa ide-ide atau pemikir yang baik untuk menghasilkan terobosan yang baik juga. Kemudian bagaimana cara filsafat lingkungan berperan untuk meningkatkan mutu pencapaian Green Campus. Jadi dengan mempelajari filsafat lingkungan, kita diajarkan untuk lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan itu sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Memberi terobosan terhadap Green Campus sehingga mutu pencapaian Green Campus akan menjadi semakin baik. Contohnya seperti yang sudah dapat kita lihat sendiri pada kampus-kampus yang ada, seperti pembuatan embung dengan sistem perairan yang ada di kampus itu fungsinya untuk mencegah kebanjiran atau apa segala macam, terus menghidupkan istilahnya memberi bantuan kepada tanaman-tanaman yang ada di di sekitaran kampus, sehingga tanaman-tanaman tersebut bisa berfungsi lebih baik lagi untuk kampus sendiri. Misalkan kayak mencegah banjir tadi, bisa
Kemudian dari cara kita mempelajari filsafat lingkungan ini, jika seperti yang telah sebutkan tadi, jika yang mempelajari ilmu tersebut menerapkan apa yang telah dipelajari, pastinya keadaan lingkungan dalam konteks sosial itu juga pasti akan lebih baik. Mereka mengerti apa yang namanya etika lingkungan itu tersebut, sehingga akan terciptanya suatu circle atau suatu tempat yang nyaman juga baik untuk disinggahi, untuk dikunjungi, untuk sharing, bertukar pikiran. Itu juga baik karena dengan kita bertukar pikiran pastinya ada ilmu yang dapat diterapkan atau dibawa kembali oleh orang yang mengunjungi. Kemudian jelaskan perkembangan filsafat lingkungan dan relevansi dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jelaskan perkembangan filsafat lingkungan. Ya, seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat bahwasanya ilmu ini semakin lama, bukan ilmu ya, globalisasi itu pokoknya globalisasi itu semakin lama semakin berkembang sehingga penerapan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini juga semestinya semakin berkembang, bukan semakin mundur gitu kan. Kemudian untuk konteks filsafat lingkungan, dari era-era sebelumnya perkembangan filsafat ini hanya sebagai teori mentah untuk memanfaatkan atau melestarikan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan filsafat lingkungan ini mungkin semakin pesat lah, sehingga terjadinya banyak terobosan seperti kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Mungkin ada beberapa padi-padi yang kualitasnya lebih baik daripada padi-padi yang disajikan sebelumnya. Nah, ini padi-padi dengan kualitas baik ini pastinya disajikan atau dihadirkan, dibesarkan atau dikembangkan itu dengan cukup baik menggunakan ilmu-ilmu yang ada, baik itu filsafat lingkungan maupun biologi. Mungkin dua ilmu itu dijadikan dikombinasi sehingga menghasilkan terobosan-terobosan yang baik seperti yang saya sajikan, problematika yang saya sajikan tadi, seperti padi yang dengan kualitas baik itu pasti menggunakan sistem yang lebih baik juga, seperti kayak perairan dalam sawahnya itu semakin worth it untuk perkembangan padi itu sendiri, perkembangan kualitas padi itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun apa yang saya sampaikan kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.